kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung dalam keadaan sehat walafiat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Dr. Manotar Tambu Bolon SHMH dalam hal ini sebagai calon Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Sebelum dimulai uji kelayakan calon Hakim ad hoc HAM, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan calon Hakim ad hoc HAM yang paling lama 60 menit, termasuk 5 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon Hakim ad hoc paling lama 5 menit yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat. Setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini, calon Hakim ad hoc HAM diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3. Demikian pengantar kami. Kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada calon Hakim ad hoc untuk menyampaikan pokok-pokok makalahnya paling lama 5 menit. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada di ruangan ini. Ketua sidang yang saya hormati dan juga anggota sidang yang saya hormati. Perkenankan saya untuk memaparkan poin-poin dari paper saya. Poinnya sebenarnya sudah ada di abstrak dan akan saya bacakan. Judulnya proses penyelidikan, penuntutan dan peradilan HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Paper ini membahas masalah yang terjadi dalam proses penyelidikan, penuntutan dan peradilan hak asasi manusia atau HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang dianggap kurang efektif sehingga sangat minim kasus pelanggaran HAM berat yang sampai diperiksa di peradilan HAM ad hoc. Teori dan konsep yang digunakan oleh penulis adalah teori unwillingness and enable untuk memecahkan masalah tidak efektif ini di Indonesia. Penulis mengatakan bahwa terjadinya proses pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah akibat ketidakmauan dan ketidakmampuan negara untuk memproses para pelaku kejahatan HAM berat, ditambah dengan sulitnya penyelidikan dan penyidikan termasuk mengumpulkan barang bukti pada pelanggaran HAM berat masa lalu. Rekomendasi yang diberikan adalah bahwa proses penanganan kasus pelanggaran HAM berat melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 lebih efektif dengan menambahkan penyidik ad hoc yang kompeten pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehingga penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dapat diadili pada peradilan HAM ad hoc sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kesimpulan saya, meskipun Indonesia memiliki undang-undang tentang peradilan HAM yang mengatur secara tegas jenis pelanggaran HAM berat, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta mendirikan peradilan HAM ad hoc, namun kemudian dalam pelaksanaannya tidak efektif karena proses penyidikan di Kejaksaan Agung RI selalu mengalami kebuntuan, sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bolak-balik dari Komnas HAM ke penyidik di Kejaksaan Agung RI. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tidak bisa menuntaskan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikualifikasi sebagai kategori tindakan negara yang bersesuaian dengan doktrin unwillingness dan enable untuk mengungkap kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Baik doktrin unwillingness dan enable bila terjadi dalam suatu negara terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, maka jurisdiksi ICC berlaku bagi negara tersebut dan artinya bisa dibuktikan bahwa negara dimaksud tidak serius dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi. Demikian, terima kasih. Cepat sekali. Kalau gitu. Ada yang dari sini? Tanya? Baik. Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Begitu Pak Nurdin juga jangan lama-lama nanyanya. Enggak. Karena yang calon sebentar. Ya. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota komisi yang saya hormati, calon Hakim Agung yang ad hoc HAM yang saya hormati, Pak Manotar Sitembulan. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak,
udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab. Ya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai begitu, Pak. Oh, baik, giringannya lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, Ya. izin masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau dicoret, karena begini, ya KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DJT itu 3 Oktober, nggak salah. Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak masih akan ada. Itu loh. Ya. Itu di DJT. Itu proses ini kan lama Pak, di KY ini berbulan-bulan. Itu loh. Nah, ini harus dijawab tegas karena ini terkait dengan keputusan Komisi 3 nanti. Terima kasih. Lanjut, benar. Baik, lanjut. Saya pikir ketua juga kalau memang benar mengundurkan diri kan harus ditampakkan surat di sini atau gimana, ada administrasinya. Nah, jawab dulu Pak. Udah mundur apa belum? saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Oh, baik. Nah, kalau gitu, Padahal udah mau pilih Bapak ini kan. Suruh kali aku baca makalahnya. Iya benar, tapi kayak mana lah, udah caleg rupanya. Udah masuk. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ntar dulu. Ya, silakan. Ntar, ayo jawab dulu bentar. Yes. Sebentarnya. Masih. Karena harus ada pakai aturannya. Jadi Pak Manotar, Saya lanjutkan ya. terkait dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 1 tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, ada pasal 4 nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin, jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur, maka aturan ini berlaku sebagai pengurus partai politik. Nah, Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah, kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya, Pak Wiyadi. Ya. Sebenarnya mengundurkan diri atau tidak itu kan kita bisa lihat dari DCT terakhir. Saya kira kalau nama DCT-nya itu masih ada, otomatis walaupun tidak mengikuti proses, tapi tetap itu tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Jadi saya kira peraturan daripada KY itu tentunya akan berlaku untuk calon ini. Terima kasih. Yang lain? Interupsi pimpinan. Sepakat dengan rekan-rekan yang lain, saya kira untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak sebagai anggota partai politik, maka harus ditunjukkan surat pengunduran diri yang pertama itu, yang kedua adalah surat dari partai yang bersangkutan, Pak Ketua, bahwa yang bersangkutan betul sudah tidak menjadi anggota. Tanda terima pengunduran diri. Yang kedua, kalau memang ini tidak memenuhi syarat ya sudah, berarti kita batalkan. Itu Ketua. Terima kasih. Jadi teman-teman kita terusin dulu biar berproses, nanti selesainya baru kita putuskan final ya. Oke, silakan. Pak Nurdin. Baik. Pak Ketua, interupsi Pak Ketua. Apalagi.
Kalau memang tidak memenuhi syarat, kenapa mesti dilanjutkan? Iya, betul. Saya kira tidak perlu lagi, Ketua. Terima kasih. Makanya tadi tanya, mau terusin atau Usah kita lah. stop? Stop aja. Oke. Dengan keputusan bersama, teman-teman. Benar ya? Kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak nunggu lama-lama duduk di situ, lebih baik dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Untuk bapak-bapak terhormat, saya tinggal. Aina masuk aja.